sampai kepada perbuatan. Mereka diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sampai kepada tujuan Allah menciptakan kita. Menjadi ciptaan baru. Sampai bisa. Sampai mandiri. Sampai dapat melayani Tuhan. Sampai bisa punya keinginan kerinduan untuk melayani Tuhan. Untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu bukan paksaan. Kesadaran. Kalau kita tahu kita ini telah dihidupkan oleh Allah dengan tujuan menjadi ciptaan baru. Kata firman Tuhan jelas dan tegas. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu yang masa lalu. Kita pandang terus kepada Kristus. Kita di dalam Kristus, kita ini poema. Kita ini adalah sesuatu yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Istilah yang kuat. Mempersiapkan diri sebelum berkaitan dengan konsep teologis predestinasi. Dan hanya digunakan di sini dan di Roma 9 ayat 23. Allah memilih orang-orang untuk merefleksikan karakternya. Melalui Kristus Bapa telah memulihkan gambarnya di manusia yang jatuh. Memulihkan gambaran Allah di dalam hidup kita yang jatuh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan benar-benar baru. Kita baru di dalam Tuhan. Memulihkan gambar yang rusak. Dulu boleh jatuh, dulu boleh seperti apa. Pasti sekarang kita muak dengan kalau ada yang masih bangga-banggakan masa lalu, dia belum masuk di dalam kasih karunia. Masih lama kalau ada orang masih bangga-banggain masa lalu. Belum masuk dalam hitungan Allah untuk menjadikan dia ciptaan baru. Kalau masih membangga-banggakan masa lalu. Allah sudah memulihkan jati dirinya, gambar yang rusak. Sudah dipulihkan oleh Allah di dalam hidupnya. Lalu ya berlalu. Di dalam Kristus sesuatu yang baru, ada pandangan baru, hati baru, hidup baru, tujuan baru, semangat baru, dan semuanya baru di dalam Kristus. Kalau masih ada di antara kita yang coba-coba membanggakan masa lalu, situ masih neraka. Kita bangga dalam Kristus, masa lalu. Bangga percaya Yesus, lihat pada Kristus. Kalau masih ada yang takut dengan masa depan karena masa lalu, situ belum surga. Masih ada bayang-bayang masa lalu yang kuat dalam hidupmu. Hidupmu masih neraka. Kalau kita benar-benar hati kita baru, nggak perlu takut dengan Kristus. Dia Allah, Dia pencipta, Dia penyelamat kita. Tidak satu kuasa pun yang berani untuk mengintervensi, yang berani untuk menjadikan kita mundur dari panggilan kita. Tolak dalam nama Yesus, setan. Kalau ada orang, ada pribadi, ada oknum yang coba-coba menghalang-halangi panggilan kita. Terus katakan dengan iman, di dalam Kristus kita sudah dihidupkan. Dari apa? Dari keterpurukan, dari keterbatasan, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan kita. Kalau masih ada suara-suara yang coba-coba untuk mengintimidasi kita, ingat baik-baik, Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa batas. Masih ada yang berani mengintimidasi kita. Diri kita, dunia, setan, ingat baik-baik yang ketiga. Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Suatu yang baru di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur, harus bersyukur. Puji-pujian tadi, puji-pujian yang membangkitkan kita untuk benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Masih ada lagi sambungan di ayat 11 sampai ayat yang ke-22, tapi itu minggu depan. Kalau masih ada. Tapi sudah dibatasi sampai ayat yang ke-10. Kita bersyukur ya, tindakan Allah yang benar-benar terukur di dalam hidup kita
Apa tindakan Allah yang benar-benar terukur? Menghidupkan kita. Menghidupkan dari apa? Nanti. Kalau saya akan ulang lagi, bisa sampai jam 2 khotbah saya. Tapi yang jelas, kita ada sekarang karena kita hidup. Kalau kita mati, nanti. Mulai beribadah, kepalanya, pikirannya tidak ada di situ. Kalau kita beribadah, sudah dihidup oleh Allah, kita menyatu di dalam Allah. Hanya melihat Allah dan kemurahannya, kebaikannya, dan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat alasan kita yang pertama ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia. Karena Allah menghidupkan kita dari ketakberdayaan kita. Allah menghidupkan kita dari keterpurukan kita. Allah menghidupkan kita dari keputusasaan kita. Dan Allah dan seterusnya, Allah telah menghidupkan kita dari ketersesatan. Dulunya sesat, nggak masalah. Sekarang nggak sesat lagi kan? Yang masalah kalau dulu sesat, sekarang masih sesat. Itu masalah yang fatal. Yang kedua, karena Allah menghidupkan kita dengan kasih karunia tanpa syarat. Dan yang terakhir, karena Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Amazing grace.